warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas kuadratur Gauss. Sama halnya dengan metode trapezoid, metode Simpson, kuadratur Gauss berfungsi untuk mencari luas daerah yang dibatasi oleh sebuah kurva. Nah, sampai saat ini kita telah membahas kaidah integrasi yang berbasis titik-titik data diskrit dengan metode Newton-Cotes. Di mana metode Newton-Cotes itu yang telah kita pelajari ada trapezoid, Simpson 1/3 dan Simpson 3/8. Nah, di dalam metode Newton-Cotes sebelum kita melakukan perhitungan integrasi, kita harus membentuk tabulasi titik-titik diskrit kan, ya, di mana tabulasi titik-titik diskrit itu memiliki jarak yang sama. Nah, titik-titik diskrit tersebut harus berawal dan berakhir di ujung-ujung antara selang. Misalkan selangnya itu adalah A dan B. Nah, jadi titik diskrit itu harus berawal di A dan harus berakhir di B, di mana dia memiliki jarak yang sama gitu ya. Jadi selangnya awalnya di A dan akhirnya di B. Kalau kita misalkan mau membagi n buah tabulasi, maka itu kita harus sedemikian sehingga si titiknya itu harus memiliki jarak yang sama. Jadi trapesium yang menghampiri daerah integrasi itu harus berawal dan berakhir di ujung-ujung selang antara A dan B tadi, ya. Nah, itu dengan menggunakan metode Newton-Cotes. Karena batasan inilah, batasan tadi awalnya A dan akhirnya B inilah yang mengakibatkan galat yang dihasilkan dengan mekanisme ini, dengan mekanisme Newton-Cotes ini mengakibatkan galatnya dia cukup tinggi gitu ya, tinggi. Nah, misal ya, kita lihat. Misal bila kita menggunakan kaidah trapesium untuk menghitung fungsi fx dx dengan batas bawahnya -1 dan batas atasnya 1. Maka daerah integrasi dalam selang -1 dan 1, ini dapat dilihat pada gambar 614 ya, itu dihampiri dengan sebuah trapesium yang luasnya sama ya, di sini I sama dengan integral dengan batas bawahnya I 1 dan batas atasnya 1 ya, fx dx ini hampirannya sama ya, hampirannya adalah H/2 dikali F1 ditambah F-1 ya. Ini hampirannya adalah F1 ditambah F-1 dengan H-nya adalah 2. Jadi H-nya 2. Nah, ini negatif 1 ke 0 itu 1 ya, kemudian 0 ke 1 itu adalah 1 juga. Maka luas ya ini ya, ini jarak antara negatif 1 ke 1 itu adalah 2, H2 ya. Jadi kalau kita ingin membagi ya di dalam metode trapezoid atau Simpson itu, kalau kita ingin ini membagi 10, maka dia harus berjarak sama ya antara titik-titik nanti pembaginya. Nah, jadi perhatikan di persamaan P6.63 itu dapat dituliskan I C1 dikalikan FA ditambah C2 dikalikan FB ya, dengan A-nya negatif 1, B-nya 1, C1 sama dengan C2 sama dengan H yaitu per 2 ya. Jadi H-nya, karena H-nya 2, maka 2 per 2 sama dengan 1 ya. Di dalam kuadratur Gauss tidak demikian ya. Dia tidak memerlukan titik-titik diskrit ya yang memiliki jarak yang sama. Nah, ini kalau kita tadi lihat ya, kalau di kuadratur Gauss dia tidak antara negatif 1 dengan 0
antara 0 dengan 1, ya itu kan jaraknya sama kalau di trapesium ya, atau trapezoid, atau di Newton Cotes. Tetapi kalau di kuadratur Gauss, dia tidak harus titik diskrit yang berjarak sama. Jadi bebas ya, bebas. Ya. Nah, jadi kalau metode-metode sebelumnya Newton dan trapezoid itu dia harus sama ya pembagian jarak, kita menentukan titik-titiknya. Jadi kita mau bikin berapa trapesium ya, maka antara titik satu dengan titik yang berikutnya ya dia memiliki jarak yang sama. Nah, sementara nilai integrasi di Prohm menghitung nilai dengan menghitung nilai fx pada beberapa titik tertentu. Nah, ini tentang kuadratur Gauss ya. Nah, di sini. Kalau tadi ya negatif 1 ke 0, 0 ke 1, nah itu jaraknya sama, dia 1. Tapi kalau di kuadratur Gauss ini antara negatif 1 dengan x1 ya jaraknya berbeda ya dengan x1 dan x2 gitu ya. Nah, kita lihat secara kasat mata ya, kalau kita secara geometris kita dapat lihat antara negatif 1 dengan x1 itu jaraknya lebih kecil daripada jarak antara x1 dengan x2 kan gitu. Ya, dan kenapa x1-nya di sini, kenapa x2-nya di sini? Nah, itu bebas itu kalau di dalam kuadratur Gauss. Ya. Nah, kita juga bisa melihat secara geometris jarak x1 dengan x2 ya. Jarak x2 dengan jarak 1 itu dia lebih besar ya, dia lebih besar dibanding dengan ini x1 negatif 1 dan x1 ya. Nah ini metode kuadratur. Tetapi kalau di metode trapezoid, di metode Simpson, nah ini jaraknya harus sama ya. Nah, misalkan kalau saya bikinkan ini x1 ya, x1 kemudian ini x2-nya ini dia harus sama. Yang ini ke sini sama, ini ke sini sama, ini ke sini sama, kemudian ini ke sini sama. Itu di metode trapezoid, metode Simpson. Nah, tetapi di kuadratur itu tidak harus sama ya. Jadi lebarnya itu tidak harus sama ya. Nah, baik ya, itu di gambar 6.15 ya. Jadi sebuah garis lurus kita tarik dari sini, kita ingin mengetahui berapa luas daerah yang dibatasi oleh kurva y sama dengan x. Maka dari perpotongan ini kita tarik garis ya. Kita tarik garis. Ini kan ada perpotongan ya. Di mana perpotongan ini dihasilkan antara x1 dan x2 yang kita tarik secara sembarang tadi. Maka dari perpotongan ini kita tarik garis lurus yang melewati x1 dan x2 tadi. Ya. Nah, jadi sebuah garis lurus ya, sebuah garis lurus itu ditarik menghubungkan dua titik sembarang y fx ya. Titik-titik tersebut diatur sedemikian sehingga garis lurus tersebut menyeimbangkan garis positif dan garis negatif. Nah, luas daerah yang dihitung adalah luas daerah yang di bawah garis lurus tersebut. Jadi, luas daerah yang ingin kita hitung ya adalah luas yang dibatasi oleh ini, ya, yang dibatasi oleh garis lurus ini, ya, yang ini, ya. Nah, ini luas daerah yang ingin kita hitung, di mana rumusnya adalah I sama dengan integral dari fx dx dengan batas bawahnya negatif 1 dan batas atasnya 1. Ini ekuivalen atau ini nilai hampirannya adalah C1 dikali fx1 ditambah C2 dikalikan fx2, di mana C1 C2 kemudian x1 x2-nya adalah sembarang nilai ya. Nah, jadi ini adalah sembarang ya, sembarang. Nah, ini yang disebut dengan yang ini disebut adalah persamaan kuadratur Gauss. Nah, ini persamaan kuadratur Gauss ya. Nah, kalau kita perhatikan pada contoh ya, kita pilih contoh x1-nya adalah negatif 1, x2-nya adalah 1 ya. Ini x1, kemudian ini x2, di mana C1, C2-nya kita ambil misalkan 1, maka persamaan kuadratur Gauss-nya dia akan membentuk kaidah trapesium. Sehingga kaidah trapesium ini dia memenuhi juga kuadratur Gauss ya.
Jadi ketika kita menghitung kaidah menghitung luas dengan menggunakan metode trapezoid atau kaidah trapesium, ini sama saja dengan kita menggunakan atau memenuhi kuadratur Gauss dalam kasus ini, ya. Nah, kita lanjut, ya. Nah, persamaan tadi itu mengandung titik-titik sembarang kan ya. Jadi unknown. Jadi 4 buah peubah yang tidak diketahui atau unknown. Di mana X1, X2, C1, C2, kita harus memilih X1, X2, C1, C2 sedemikian sehingga nanti menghasilkan galat yang minimum. Karena ada 4 peubah X1, X2, C1, C2, maka kita harus memiliki 4 persamaan yang simultan. Ya. Jadi kita harus memiliki 4 persamaan. Ini kita misalkan ya. Misalkan yang pertama ya, persamaannya adalah fx sama dengan 1 ya, dan fx sama dengan x. Itu misalkan ya. Nah, maka batas bawahnya kita cari nilai integral dari 1 dari x dengan batas bawahnya negatif 1 dan batas atasnya 1, sehingga kita memperoleh adalah C1 ditambah C2-nya adalah 2. Ya, C1 tambah C2-nya adalah 2. Ya. Nah, ini karena fx-nya adalah 1, jadi C1 ditambah C2-nya adalah 2, karena 2. Nah, kemudian untuk fungsi fx ya, fungsi fx sama dengan x, itu kita cari integral dari x dx dengan batas bawahnya 1 dan 1. Ya, sehingga kita memperoleh ini 0 ya, kalau kita cari ini hasilnya 0. Ini juga, jadi ini hasilnya 0, sehingga kita peroleh C1x1 ditambah C2x2 itu sama dengan 0. Ya. Nah, kali kita sudah punya 2. Kita sudah punya 2 ya, sembarang yang kita ambil tadi secara sembarang ya. Jadi yaitu fungsi fx-nya sama dengan 1 dan fungsi fx-nya sama dengan x. Nah, baik, kita lanjut. Kita tinggal punya 2 lagi yang harus kita miliki ya persamaannya. Jadi kita memerlukan 2 buah persamaan. Nah, misalkan kita ambil E kuadrat dan X pangkat 3. X, ya. Nah, kita cari ya, E kuadrat, kita cari E kuadrat ini, ya. Nah, maka akan diperoleh 2/3. Maka C1 X kuadrat, X1 kuadrat ditambah C2 X2 kuadrat itu adalah 2/3. Ini persamaan ketiga. Kemudian X3 kita cari ya. Di sini ini integral dari negatif 1 pangkat 2 dengan X2 ya. Nah, ini harusnya X3, yang ini harusnya X. Maaf ya, ini harusnya X ya. Ini harusnya X2 ya, dan ini harusnya X pangkat 3 ya. Sehingga nanti kalau diintegralkan 1/4 X pangkat 4. Maka diperoleh 0, kemudian yang ini diperoleh 2/3 ya. Nah, dari sana kita memiliki 4 persamaan, yaitu C1 plus C2 sama dengan 2, C1x1 ditambah C2x2 sama 0, dan seterusnya. Ya, kita punya 4 buah persamaan. Dari 4 buah persamaan kita cari solusinya ya. Maka akan diperoleh C1 sama dengan C2 yaitu 1, X1 sama dengan 1/akar 3, X2-nya negatif 1/akar 3, yaitu 0,577 dan seterusnya, negatif 0,577 dan seterusnya. Jadi fungsi yang tadi ya, fungsi yang di atas yang ini, fungsi ini akan berubah ya, karena C1-nya sudah dapat, C2-nya sudah dapat, X1-nya sudah dapat, X2-nya juga sudah dapat, maka diperoleh ya, karena C1 sama dengan C2, maka di sini kan C1-nya 1, C2-nya juga 1, maka kita cari F1/3 ditambah F negatif 1/3. Nah, karena X1, X2-nya adalah 1/3 dan negatif 1/3. Sehingga ini yang disebut dengan yang ini disebut dengan kaidah ya, kaidah Gauss-Legendre 2 titik ya. Kaidah Gauss-Legendre 2 titik. Dengan kaidah ini kita menghitung integral dengan selang negatif 1 dan 1 cukup hanya dengan evaluasi nilai f ya di x 1/3 dan f di x negatif 1/3. Nah,
Selanjutnya, untuk menghitung kita harus mentransformasikan ya. Kita harus mentransformasikan, kita transformasikan ya, fungsi f(x) dx menjadi fungsi f dt ya. Jadi I sama dengan f ada integral f(x) dx ini dengan batas bawah negatif 1 dan 1, kita harus transformasi ya. Di mana selang A B-nya itu diganti dengan negatif 1 dan 1, kemudian peubah X-nya menjadi peubah T, ya. Diferensialnya asalnya dx menjadi dt. Sehingga selang AB dan negatif 1,1 itu dilukiskan ya dengan menggunakan garis bilangan. Nah ini X-nya antara A dan B, kemudian T-nya antara negatif 1 dan 1. Dari kedua garis bilangan ini, nah, kita peroleh X dikurangi A per B dikurangi A, T dikurangi negatif 1, dan 1 dikurangi negatif 1. Sehingga dari sini kita akan memperoleh, ya, kita peroleh X-nya adalah A plus B ditambah B dikurangi A kalikan T. Sehingga hasilnya adalah A plus B ditambah BT dikurangi AT dibagi 2. Ya, sehingga persamaan dx-nya itu adalah B dikurangi A dibagi 2 dt. Ya. Nah, transformasi fungsi f(x) dx ya menjadi ft dt dengan batas bawahnya masing-masing, maka hasilnya adalah, nah ini hasilnya yang ada di bawah ini. Ya. Nah ini hasil transformasi. Untuk menghitung nilai integrasinya kita transformasikan. Nah, kita ambil contoh satu ya. Kita ambil contoh supaya lebih memahami. Contoh, hitunglah integral dari x kuadrat ditambah 1 dx. Ya. Nah, kita gunakan kaidah Gauss-Legendre 2 titik. Ya. Gauss-Legendre 2 titik. A-nya adalah 1, B-nya adalah 2. Tadi X-nya dengan rumus yang tadi ditunjukkan di atas. Ya. A ditambah B. Ya. Kemudian ditambah B dikurangi A dikalikan T. Maka hasilnya adalah 1,5 ditambah 0,5 T. Ya. Di mana dx-nya itu ada B dikurangi A dibagi 2. Ya. Berarti B-nya 2, A-nya 1 dibagi 2, yaitu 0,5 dt. Ya. Nah, kemudian kita transformasikan si fungsi f(x) ini menjadi fungsi T. Jadi yang E kuadrat ditambah 1 kita transformasikan. Nah, transformasikannya kita tadi sudah dapat X-nya ini, kemudian dx-nya menjadi 0,5 dt. Ya. Nah, jadi yang f(x)-nya ini ya kita ganti dengan ini. Ya. Nah, maka diperoleh ini hasilnya. Ya, kemudian dx-nya yang kecil ininya kita ganti dengan 0,5 dt. Sehingga ini fungsinya menjadi seperti ini. Nah, jadi kita hitung ya. Kita integralkan, maka kita peroleh 1,5 ditambah 0,5 T dikuadratkan tambah 1. Nah, ini maka nilai F1 per akar 3-nya dan F1 negatif 1 per akar 3-nya kita masing-masing akan diperoleh 4,1 sekian, 2,4 sekian. Nah, sehingga dari nilai ini kan nanti dihitung ya, kita hitung ya nilai integral yang kita cari. Ini integral yang soal asal ya. Kemudian yang ini adalah transformasi dalam bentuk dt-nya. Sehingga hasilnya ya 0,5 kita kalikan dengan 4,19 ditambah 2,46 ya. Jadi 4,19 dan 2,46 itu sekitar 6,6 ya. 6,6 kita kalikan dengan 0,3 itu hasilnya 3,333. Ya, ini nilai hampirannya. Jadi nilai hampirannya adalah 3,333. Nah, kita bandingkan nilai hampiran ini ya yang menggunakan metode Gauss-Legendre 2 titik. Ya, kita bandingkan. Ya, ini di dalam tafsirannya ini adalah nilai hampiran. Ya, sementara nilai sejatinya atau nilai mutlak dari fungsi ini ya. Dari integral dari fungsi X kuadrat plus 1 kita lihat nih. Kita integralkan masing-masing dengan batas bawahnya 1, batas atasnya 2. Ya, hasilnya adalah 3,33. Nah, ini untuk kasus ini tepat sama 10 angka Bena ya. Kalau kita lihat 10 angka Bena, ini nilai hampiran, sementara ini adalah nilai sejati.
ternyata nilai hampiran dengan nilai sejati, nilai Galatnya adalah 0. Ya, nah itu. Nah, itu ini untuk kaidah Gauss-Lagrange 3 titik ya. Nah, jadi rumusnya yang digunakan ini 3 titik, C1, C2, C3 ya. Nah, dan berikutnya ini adalah untuk Legendre N titik ya. Jadi C1, C2, C3 dan terusnya. Sementara ini adalah metode Gauss nilai Galat ya, Galat pemotongan ya. Jadi tingkat kesalahan Galat pemotongannya untuk metode Gauss-Legendre N titik. Nah, mungkin itu ya yang bisa dijelaskan tentang metode kuadratur Gauss ya, kuadratur Gauss, di mana kuadratur Gauss itu adalah metode yang menggunakan Gauss-Legendre N 2 titik, Gauss-Legendre 3 titik, dan Gauss-Legendre N buah titik. Mungkin itu ya, mudah-mudahan ini dapat membantu pemahaman tentang kuadratur Gauss. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.